Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sama bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ternyata isi pidato Pak Prabowo kemarin itu menjadi bukti bahwa memang dulu Pak Mulyono itu cawe-cawe mencampuri urusan pilpres di tahun 2024. Karena Pak Prabowo sendiri yang menyatakan kemenangannya karena Pak Jokowi. Terbuktikan bahwasanya kita ditipu lagi. Kita lu aja kali yang ternak Mulyono. Oke bosku, mari kita simak videonya. Kita bisa berhasil karena didukung Presiden ketujuh. Itu pengakuan yang luar biasa. Artinya tuduhan cawe-cawe selama ini nggak salah dong. Clear itu, dia sebut jabatannya di depan. Artinya jabatan itu mempengaruhi kemenangan mereka. Gua rasa juga wajar ya. Masa anak gua maju nggak gua usahain? Iya dong. Ya itulah perilaku korup, nepotis. Berarti kesimpulannya pada saat itu hanya ada 3 hakim MK yang waras karena menyatakan dissenting opinion. Dan itu baru pertama kali dalam sejarah sengketa pilpres. Kemudian ada pengakuan-pengakuan seperti ini. Jadi udah nggak ada lagi tuh kata-kata rakyat. Sepertinya memang benar pemimpin kita itu atasannya bukan rakyat. Kedok Prabowo terbongkar, ngakunya efisiensi triliunan buat makan bergizi, kok malah buat investasi Danantara? Guys, dari kemarin banyak yang bilang kalau Prabowo tuh efisiensi anggaran demi program makan bergizi gratis. Tapi sekarang kedoknya terbongkar guys. Ternyata dana ratusan triliun itu mau digunain buat investasi di Danantara. Menurut Yenti Nur Hidayat dari Pusat Kajian Hukum dan Anggaran, emang Prabowo tuh bikin kesannya anggaran buat program prioritas yaitu MBG. Tapi ternyata itu cuma buat nutupin niat aslinya. Total efisiensi ditargetkan bisa sampai 750 triliun dan akan dipakai buat investasi pemerintah. Sementara total aset yang dikelola di Danantara mencapai 14.000 triliun rupiah guys. Walaupun sebenarnya dana investasi ini juga bisa ngasih dampak positif buat Indonesia. Tapi emang keuangan negara udah siap untuk investasi ya guys? Ngomong-ngomong tentang das, das mumet, das itu bahasa Jawa yang cocok diperuntukkan kepada hewan ya. Contoh dasi ulo, dasi kodok, dasi kelabang, dasi pitik. Nah, kalau buat manusia orang ya, lebih tepatnya halusnya itu sirah. Kalau ke orang lebih tua untuk menghargai, menghormati, ngajeni, itu bahasanya adalah mustoko. Dasmu mumet, dasku tambah mumet. Di Mahkamah Konstitusi, Joko Widodo tidak terbukti melakukan cawe-cawe di Pilpres 2024. Tapi semua itu sudah dibantah langsung oleh Presiden Prabowo Subianto karena dia mengakui kalau kemenangannya pun tidak lepas dari Jokowi yang kala itu masih menjabat sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Sampai pada akhirnya dia memimpin seruan untuk mengatakan hidup Jokowi, hidup Jokowi. Hidup Jokowi! Ternyata guys, kita tidak perlu menuntut Mahkamah Konstitusi untuk berani. Cukup tunggu saja pidato dari Bapak Presiden, nanti semuanya akan terbuka di sana. Dan sikap istimewa yang diberikan Prabowo kepada keluarga Jokowi pun tidak lepas dari politik balas budi. Dari semua peristiwa itu artinya keberlanjutan itu sangat nyata. Yang akhirnya model pemerintahan, gaya kepemimpinan pun tidak akan jauh berbeda. Jadi ya mana bisa berharap banyak. Apalagi seruan hari ini kan rame banget nih, adili Jokowi, adili Jokowi. Selama Presiden Prabowo Subianto masih melindungi dan puja-puji, hal itu tidak akan terjadi. Semuanya pun tidak lepas dari kontroversi. Apalagi ketika membandingkan Indonesia dengan Eropa Barat. Kalau dibandingkan dari luas wilayah, apple to apple. Tapi kalau dibandingkan dengan banyaknya Menteri Keuangan yang ada 27 Menteri Pertahanan, 27 Menteri Dalam Negeri, itu sangat tidak nyambung. Karena mereka adalah 27 negara yang independen dan bukan dalam satu negara, dalam satu kabinet. Kalau begitu konsepnya, emang mau Indonesia jadi 38 negara dengan 38 Menteri Keuangan, 38 Menteri Pertahanan, 38 Menteri Dalam Negeri, sekalian aja 38 Presiden. Nah kalau udah begini kan pasti nanti bilangnya endasmu, suatu kalimat yang sangat tidak pantas diucapkan di acara resmi dan di depan publik.
Ya, sudahlah, karena memang semuanya terlihat membingungkan dan tidak lepas dari kontradiksi dan realitas politik yang pastinya dinamika kebijakan untuk kedepannya tidak akan mengalami perubahan secara signifikan. Jadi guys, gimana menurut kalian? Jujur sebenarnya gue itu nggak nyangka bakal berada di posisi di mana gue setuju dengan pagar ini. Gak nyangka gue, padahal gue 2 kali milih dia sebagai presiden, ya kan, bikin konten-konten untuk memuji dia, bela-bela dia. Ya walaupun kalian nggak percaya nih, ya walaupun banyak ternak-ternaknya nggak percaya kalau gue itu milih Pak Jokowi. Nih ya, gue buktiin aja dah omongan gue nih. Ini arsip dari IG gue, story gue. Di 2019 bulan April, Jokowi menang. Tagar Jokowi semoga menang. Sampai gue pernah taruhan sama teman gue dan bikin status seperti ini. Saya taruhan 1 juta untuk kemenangan Bapak Jokowi, bukan karena saya banyak uang, bukan juga karena suka judi, tapi ini soal harga diri yang selama ini saya tidak terima. Jokowi selalu dihina dan difitnah. Bayangin anjir. Gue bikin story itu. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak, kalau misalnya ada yang mengkritik Bapak, pasti ada dasar dan juga tujuannya, Pak. Dasarnya karena pemangkasan anggaran yang Bapak lakukan itu tidak dibarengi juga dengan pemangkasan kabinet Bapak yang gemuk banget, Pak. Tujuannya ya biar membersamai pemerintahan Bapak, biar pemerintahan Bapak lebih bagus lagi, Pak. Loh, kok ini malah dinyinyirin sampai bilang dasmu. Lagian kan bener juga Pak statement yang bilang kalau Bapak mau mangkas anggaran, mau melakukan efisiensi anggaran, ya dimulai dulu dari kabinet Bapak yang gemuk itu, Pak, dipangkas gitu, Pak. Terus lagi Bapak pakai bandingin Indonesia dengan negara Timur Leste yang Bapak sendiri saya yakin tahu, Pak, kalau itu nggak apple to apple. Kalau mau bandingin ya bandingin sama Amerika, sama China, yang secara populasi aja tuh besar juga gitu, Pak, sama kayak Indonesia. Lagian juga kan Timur Leste bukan negara maju, Pak. Kita kan butuh role model dari negara maju supaya negara kita tuh jadi negara maju juga. Ya sekarang masyarakat tuh udah nggak bodoh, Pak, tahu mana negara yang harus dijadiin role model, mana yang bukan. Dan saya yakin bahkan Timur Leste pun tuh nggak ada, Pak, di kepala dari masyarakat untuk dijadikan role model. Ya jujur ya, Pak, ya, dengan Bapak nanggepin hal-hal receh kayak gini, saya lihat Bapak tuh jadi kayak orang yang anti kritik, terus jadi orang yang frustasi, nggak tahu mau jawab apa gitu. Ya kalau saran dari saya sih mendingan sekarang Bapak sama kabinet Bapak tuh fokus kerja aja, Pak, yang bener. Buktiin kalau misalnya kebijakan-kebijakan yang Bapak lakukan gitu ya, itu bisa membuat masyarakat lebih sejahtera. Dulu bilangnya pas mau jadi presiden tuh kedaulatan milik rakyat. Memimpin hanya untuk rakyat. Semuanya hanya untuk rakyat. Tapi pas dikritik jawabannya dasmu. Ada lagi satunya dikritik pala lu PA. Aduh. Yang ngomong-ngomong siapa sih sebenarnya? Nih, Prabowo tantrum lagi. Ngadi-adi bikin yang namanya Danantara. Jadi Danantara ini yang nantinya akan ngelola aset gabungan dari BRI, Mandiri, BNI, PLN sampai dengan Pertamina dengan nilai aset hampir 10.000 triliun. Harapannya sih cuan ya, kayak Temaseknya Singapura. Tapi Temasek pengelolanya pro banget. Negara dan pemerintahannya juga integritasnya bagus. Nah, kalau di Konoha sini beresin mafia-mafia aja nggak berani, koruptor triliun-triliunan masih hahahi, ya dasmu aja. Kalau bikin Danantara tapi nggak disiapkan aspek-aspek yang bisa bikin berhasil Danantara itu sendiri. Apalagi ini UU BUMN barusan diamandemen. Yang intinya kalau KPK sama BPK mau audit itu harus ACC dulu sama DPR. Ya sama lah fake hero, kayak makan gratis, tipu-tipu efisiensi. Ya bisa jadi cuman buat ngakalin biar bisa ambil duit buat Pilpres 2029. Biar tetap bisa pasang baliho dan bagi-bagi bansos. Ya gimana nih tanggapan kalian? Terbuktikan bahwa keputusan MK itu yang menyatakan bahwa si Mulyono ini tidak cawe-cawe itu bohong. Karena kenapa dia itu iparnya. Buktinya Pak Prabowo sendiri mengatakan itu kemenangannya karena Pak Jokowi. Tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.